Ya, sudah terbaca ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, saya ke ini dulu ya, walaupun materi ini mungkin sudah diberikan di materi-materi awal-awal SIK, cuma untuk mengulas saja. Jadi sistem informasi ini adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Jadi terus nih, sistem informasi adalah gabungan bla bla bla. Oke. Jadi kalau yang namanya sistem ini pasti akan terdiri dari yang namanya input, proses, output. Input, proses, output. Karena ini sistem informasi, jadi yang ada di input adalah berupa informasi. Selanjutnya proses ini adalah informasi tadi diolah, dianalisis, outputnya adalah berupa pengambilan keputusan yang cepat. Jadi kenapa sih didengung-dengungkan sekarang, oh sekarang pakai teknologi informasi, ya karena biar semuanya efisien, ya biar semuanya efektif. Efisien itu artinya hemat waktu, nggak boros gitu ya. Lah, yang tadi yang namanya input, proses, output, tadi ada informasi, informasi tadi diolah, yang tujuannya adalah untuk mengambil keputusan. Makanya apa sih definisi sistem informasi? Ya tadi, dia adalah pengaliran informasi, main cepat. Bayangkan ya, zaman dulu, misal zaman dulu saya SMA, terus pulang sekolah naik angkot hujan. Terus ibu saya udah langsung nunggu di angkotan dengan bawa payung. Misal, beliau seperti itu. Terus saya mikir membayangkan dulu, kalau dulu misalnya sudah ada HP, misalnya saya akan bilang ke ibu saya, misal, Bu, nggak usah nungguin saya di depan pakai payung. Nanti saya akan apa misalnya, ternyata saya ada tebengan teman, misalnya seperti itu. Tapi ibu saya nungguin, kan berarti beliau harus nungguin ke angkot, waktunya habis, gitu-gitu. Mudah nggak? Kalau yang sekarang kan apa-apa udah canggih. Oh, ketika apa-apa nggak jadi, ya sudah pakai HP aja, hemat waktu, hemat energi. Mudah nggak? Bisa dipahami ya dengan adanya sistem informasi seperti itu. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah tentu saja ada rantai. Rantai masker ini adalah rantai yang biasa digunakan untuk kalung-kalung. Lala, mikrofonnya matiin, La. Mau bikin apa itu? Masker apa? Ya, kemudian ada paku bulat atau paku 9 ukuran sebanyak 6. Kemudian kita ada mutiara. Oh, alah. Alah, matiin. Dan mutiara sintetis ukuran 4. Ya, alhamdulillah. Mau bikin apa tadi? Mutiara sintesis, Lala? Astagfirullahaladzim. Deket. Terus contoh lagi, maaf saya cerita apa sih budaya aja sih. Kalau yang budaya di keluarga suami saya, kalau misalnya walaupun dengan adanya teknologi informasi, beliau tetap dengan budaya yang misalnya gini, ketika saya mau nengok orang sakit, kan kita nanya dulu ya ruangannya di mana, ya nggak sih? Terus habis itu ya di ruangan mana kayak gitu kan. Tapi kalau keluarga suami saya itu misalnya ibu mertua ya, Ibu kok nggak nelpon dulu, nanya dulu ruangannya di mana? Enggak usah nelpon. Nanti kalau kita nelpon malah mereka kayak ngarep-ngarep kedatangan kita. Padahal mungkin di tengah jalan nanti kita nggak jadi, malah jadi membuat kecewa. Terus saya dalam hati, baiklah gitu ya, menantu yang soleha ya, yaudah manut aja. Terus ternyata setelah sampai ke TKP dan itu jauh ya perjalanannya itu jauh nggak yang dekat. Jauh, ternyata apa? Keluarga yang mau kita kunjungin itu udah pulang. Itu kan saya dalam hati ini nih yang namanya nggak efisien. Kayak gitu. Dengan adanya informasi kemajuan teknologi, harusnya semua jadi efisien. Waktu saya yang harusnya mau perjalanan jauh, harusnya saya bisa gunakan untuk yang lain gitu ya. Tapi ya itu hanya sebatas cerita sih. Artinya dengan adanya teknologi informasi, tapi kalau sudah punya budaya sendiri ya
susah juga kalau untuk berubah gitu ya. Terus ada juga di sini definisi sistem informasi keperawatan adalah kombinasi dari 3 ilmu ya. Yang pertama adalah ilmu komputer, yang kedua adalah ilmu tentang informasi, dan yang ketiga adalah ilmu keperawatan. Yang tujuannya adalah untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Saya contohkan yang di rumah sakit. Misalnya ada pasien A, zaman dulu belum ada sistem informasi rumah sakit. Si pasien tadi padahal udah pernah dirawat di situ 10 tahun yang lalu. Terus data-datanya kan akhirnya harus nyari dulu 10 tahun yang lalu. Terus nanya keluarganya, ada yang nggak ingat, ada yang ingat. Jadi infonya nggak lengkap. Akhirnya kan pengambilan keputusannya lama. Nggak langsung A, karena informasinya nggak akurat. Informasinya belum lengkap. Tapi kalau zaman sekarang, data 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ada seret gitu ya, cepat tinggal diklik aja, seret, akhirnya muncul semua. Akhirnya pengambilan keputusannya, pasien mau dilakukan tindakan apa, berdasarkan informasi tadi, cepat akhirnya. Gitu ya. Itu salah satu tujuan sistem informasi. Terus sistem informasi adalah suatu metode yang menunjang kegiatan operasional dengan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi tadi. Agar kegiatan operasional pelayanan ke pasiennya cepat, akhirnya informasi yang dibutuhkan tersedia. Dengan apa? Dengan adanya sistem informasi. Oke, ini adalah kerangka dari sistem informasi keperawatan. Ada 3, yang pertama adalah data, yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah pengetahuan. Jadi awalnya itu ada data dulu, data selanjutnya diinterpretasikan menjadi sebuah informasi, informasi, akhirnya bergabung menjadi sebuah pengetahuan. Gitu ya. Jadi ada data, diolah, timbullah interpretasi berupa yang akhirnya diolah menjadi informasi banyak yang akhirnya jadi suatu pengetahuan. Oke, ini berdasarkan hasil penelitian literatur review bahwa memang teknologi informasi ini berpengaruh pada manajemen data dan informasi dalam pelayanan keperawatan. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pasien jadi lebih baik, jelas ya. Terus kok bisa sih? Ya ibaratnya kalau sebenarnya untuk teknologi informasi di rumah sakit, kalau yang kaitannya dengan keperawatan, ya berarti kaitannya dengan rekam medis saja, rekam medis elektronik. Tapi terkait dengan penggunaan alat-alat, kalau baca jurnal kan teknologi informasi itu misalnya penggunaan PDA ya, personal digital assistant untuk masing-masing perawat yang di situ datanya pasien muncul semua, saya butuh apa muncul semua. Tapi kan di Indonesia itu belum banyak diaplikasikan. Jadi penggunaan teknologi informasi lebih banyak ke dokumentasi keperawatan yang berupa elektronik. Nah, sehingga saya mencontohkan itu, kok bisa sih dokumentasi keperawatan elektronik itu tadi bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pasien yang lebih baik. Ada kata-kata efisien, ada kata-kata efektif. Jadi efisien dan efektif itu hal yang berbeda ya. Kalau efisien, kalau kata bahasa ibu-ibu, bahasa emak-emak, ini adalah hemat. Tapi bagi laki-laki, perempuan hemat itu berarti perempuan yang pelit. Padahal enggak ya. Perempuan itu ya tadi, dia akan hemat. Nah, terus kata efektif artinya adalah dapat mencapai tujuan. Contoh di rumah sakit gimana? Contohnya perawat yang efisien efektif adalah ketika dia melakukan perawatan luka, dia efisien, berarti kasarnya nggak boros, NaCl-nya nggak boros. Mudah ya? Itu berarti dia efisien. Efektif, ketika dia dengan yang kasa nggak banyak, NaCl nggak boros, itu lukanya bersih, lukanya cepat sembuh. Itu berarti efektif. Luka bersih, luka cepat sembuh, ini berarti efektif. Bisa dipahami kata-kata efisien dan efektif? Efisien berarti hemat segalanya, hemat sumber daya, ya kan? Efektif tetap bisa mencapai tujuan. Biasanya kalau emak-emak ini, cewek-cewek ini yang mikirnya efisien dan efektif. Tapi kalau laki-laki biasanya ya dia mikirnya efektif aja. Yang penting mencapai tujuan, ya. Terus selanjutnya adalah pengaruh yang kedua adalah menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien. Walaupun ini datanya pasien ada di komputer, yang bisa mengakses komputer tadi kan pasti ada password-nya. Makanya kerahasiaannya itu terjamin ya.
Terus memberikan informasi yang bermanfaat dan akurat ya. Ya, tadi ketika ada pasien datang 5 tahun yang lalu juga udah pernah datang ya, akhirnya informasinya ada terekam jelas ya. Kayak misalnya ibu saya kemarin habis dirawat di rumah sakit A, besok pindah ke rumah sakit B, rumah sakit B tahu kalau ibu saya kemarin udah habis dirawat di rumah sakit A, gitu ya. Itu karena teknologi informasi. Selanjutnya adalah mendukung proses keperawatan karena tadi dengan adanya dokumentasi keperawatan yang elektronik otomatis pemberian layanan ke pasien waktunya jadi lebih banyak. Tetapi saya mau bilang bahwa untuk penggunaan komputer sistem rekam medis yang tadi elektronik itu kan butuh adaptasi, perawatnya butuh dilatih. Ya, Kepala Ruang Margono pernah cerita ke saya ketika di Margono digalakan untuk dokumentasi elektronik itu yang terjadi adalah jadi kasus yang pertama semua kegiatan itu kan didokumentasikan di elektronik ya, artinya di komputer. Lah ketika perawatnya masih nanak nunuk karena dia belum terbiasa, akhirnya dia ngetiknya jadi nggak teliti, dia ngetiknya jadi nggak lengkap. Lah padahal apapun tindakan tadi akan dihitung sebagai untuk kegiatan billing ya, untuk kegiatan pembayaran biaya rumah sakit pasien. Jadi misalnya pasien itu harusnya bayarnya 10 juta ke rumah sakit, tapi karena banyak tindakan yang tidak dientrikan oleh perawat, akhirnya pasien itu hanya bayar 5 juta. Mudah ya? Lah akhirnya 5 juta dibebankan ke siapa? Ya dibebankan ke perawatnya, karena tadi kamu salahnya kamu nggak lengkap sih ngetiknya gitu. Sampai satu ruangan itu sampai didenda 17 juta. Nah, 17 juta tadi akhirnya dibagi rata antar perawat. Akhirnya perawatnya kan trauma ya, karena dia harus potong gaji. Akhirnya si perawat tadi, perawat-perawat yang di ruangan tadi, dia full di depan komputer. Yang tadi katanya teorinya adalah dengan di komputer jadi lebih cepat, waktu yang tersisa banyak sehingga waktu yang tersisa tadi untuk pasien. Iya kan teorinya kayak gitu. Tapi di masa-masa adaptasi nggak bisa. Malah si perawat tadi sibuk di depan komputer, dia nggak ada waktu untuk ke pasien. Tapi kan itu hanya masa-masa adaptasi. Ketika nanti adaptasinya sudah terjalin ya, si perawatnya lama-lama ngetiknya cepat, teliti, ya akhirnya waktu yang sisa tadi bisa untuk berinteraksi dengan pasien. Seperti itu. Gitu ya. Itu saja dari Putri. Mungkin ada pertanyaan? Lala, coba. La, proses keperawatan apa saja, La? Halo, Lala. Iya, Bu. Proses keperawatan apa saja? Ada pengkajian, diagnosa, intervensi. Oke. Terus? Sudah, Bu. Implementasi, evaluasi. Iya. Kira intervensi toh udah yang enggak ya, La. Oke. Saya rasa itu saja dari Putri. Udah bimpo semua ya, ini PKK 2. Sudah, Bu. Sudah ya, Bu. tinggal nunggu nilai diantarkan oleh Pak Danang. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Kalau nggak perlu banget, nggak usah keluar rumah. Saya rasa itu saja dari Putri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami. Sore, Bu. Oke, sore.